Ya, kita lanjutkan. Jadi prinsip dari metode ini adalah bagaimana kita memperbaiki solusi basis layak. Jika sebelumnya X1 dan X2 sama dengan 0 dan memang yang menjadi basis adalah X3, X4 dan X5, di mana X3 2, X4 3 dan X5 2, dan ketika dimasukkan ke dalam fungsi tujuan nilai Z-nya menjadi 0. Metode simplex berusaha memeriksa apakah mungkin mendapatkan solusi basis layak yang lebih baik dengan nilai Z yang lebih besar. Jadi nilai Z-nya ini lebih baik. Untuk kasus maksimasi memang diubah menjadi lebih besar. Pemeriksaan ini dilakukan dengan pertama-tama memeriksa apakah solusi saat ini adalah optimal atau tidak. Prosedurnya bagaimana? Cek optimalitas. Mengetahui optimalitas adalah coba naikkan variabel non basis menjadi basis. Bila nilai Z meningkat, maka variabel basis bertukar dengan non basis. Bila Z tidak bisa menjadi makin baik, maka itu diduga menjadi kondisi yang optimal. Yang terakhir, yang keempat adalah membuat variabel non basis menjadi basis adalah menaikkan nilainya dari 0 menjadi 1 atau lebih. Seperti itu ya, menjadi 1 atau bahkan lebih. Misalnya untuk yang seperti ini, kita tahu bentuk standarnya tadi seperti ini ya. Kita coba mencari variabel mana yang masuk basis agar nilai Z meningkat. Sebelumnya yang jadi basis adalah X3, X4, X5. Kita duga dahulu jangan-jangan X1 yang bisa menjadi basis. Maka nilai X2 ini kita tutup dulu. Akhirnya kita hilangkan dari persamaan ini ya. Kemudian kita lihat jika misalnya X1 menjadi 1 dan X2-nya tetap 0. Awalnya kan X1-nya 0. Sekarang kita naikkan menjadi 1. Berarti X3-nya jadi berapa? 1 ditambah, ya X3 terpaksa menjadi 1 karena harus sama dengan 2. X1, X4-nya jadi berapa? X4-nya jadi 2. Kenapa? Awalnya 1 ditambah 2 sama dengan 3. X5, X5 tetap nilainya adalah 2. Karena X1-nya coba dinaikkan ya. Maka kita masukkan ke fungsi tujuan ini, masuk ke dalam fungsi Z. 4 dikali 1 X1 ditambah 2 dikali X2 yaitu 2 kali 0 ditambah 0 kali X3 0 kali 1 ditambah 0 kali X4 yaitu 0 kali 2 ditambah 0 kali X5 yaitu 0 kali 2. Hasilnya adalah 4. Awalnya 0 berubah menjadi 4. Maka delta Z ini peningkatan 1 unit X1, kalau ini awalnya 0 jadi 1, membuat Z-nya meningkat sebanyak 4. Berarti X1 ini merupakan bisa menjadi kandidat, dia bisa menjadi masuk basis. Karena X1 yang meningkat nilainya, yang awalnya dia non basis yang nilainya 0 menjadi 1 menjadi basis, ternyata nilainya menjadi makin baik Z-nya. Nah, selanjutnya tadi kalau X1, sekarang kalau X2-nya dinaikkan menjadi 1 unit. Awalnya X2 0 menjadi 1. Maka kita lihat persamaan standar tadi, X1-nya ditutup dulu, X2-nya kita sajikan di sini, X2-nya menjadi 1. Nah, maka X3-nya berapa? X3-nya tetap 2, X4-nya terpaksa berubah nilainya ya. Karena ini 1 ditambah X4 sama dengan 3, X4-nya pasti menjadi 2, ininya 1, berarti X5-nya 1 karena harus sama dengan 2. Lagi-lagi kita masukkan ke fungsi tujuan, hasilnya adalah 2. Ternyata awalnya 0, solusi yang sebelumnya, ketika X2 naik menjadi 1 nilainya atau dia masuk basis, maka Z-nya pun meningkat, delta Z-nya adalah sama dengan 2. Oke, selanjutnya kita bandingkan perubahan Z positif untuk X1 dan X2, maka bahwa nilai Z dapat ternyata masih mungkin untuk dinaikkan. Karena perubahan Z untuk X1 lebih besar dari perubahan Z untuk X2. Kalau untuk X1 tadi 4 ya, untuk X2 jadi 2 saja peningkatannya, maka menaikkan X1 adalah pilihan yang lebih baik. Nah, pertanyaannya adalah X1 dinaikkannya sampai sejauh mana? Nah, kita akan lihat bahwa kalau X1 naik, X3, X4, dan X5 akan berpengaruh. Nilainya akan turun, tapi harus tak negatif agar tetap layak. Oke, ini sebagai latihan dulu, silakan dikerjakan.